Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 4. Matius pasal 5 ayat 4. Matius pasal 5 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tema yang saya ambil pada sore hari ini adalah sukacita karena memikul salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin anak-anak zaman sekarang tidak mengenal lagi kegiatan ronda ya. Saya masih sempat beberapa kali terkena giliran jaga hampir seminggu sekali ketika pelayanan di Semarang, saudara-saudara. Bagi saudara yang mungkin tidak suka ngobrol, ya mungkin ronda itu memang penderitaan ya. Beban, penderitaan. Tetapi bagi yang suka ngobrol, ya suka berkenalan, nah itu biasanya sangat menikmati. Kalau pendeta itu memang dituntut bergaul ya. Untuk berkhotbah itu, untuk bercerita, dia harus banyak berbicara dengan orang, mendengar cerita orang, ya, mengamati gejala-gejala sosial. Makanya kalau saya menikmati saja ronda ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi beberapa orang, sebagian orang, ronda adalah beban. Bisa dikatakan penderitaan ya, penderitaan, sedikit penderita lah karena harus melek semalaman. Tetapi bagi sebagian orang, saudara-saudara, ronda itu merupakan pengalaman yang malah dinanti-nantikan. Karena ketika orang ronda, biasanya ketika di Semarang, ya di Kaligawe saya, yaitu yang ronda itu dibawai makanan, snack. Yang tidak ronda yang ngirim. Tidak ronda ngirim makanan, ngirim snack, kopi. Waduh, enak, tambah mantap ya. Jadi ngobrolnya tambah mantap sekali. Nah itu, memang benar saudara, bagi warga, orang yang ronda adalah orang yang berjaga-jaga untuk keamanan warga. Ya, yang sedang tidur nyenyak. Makanya wajar yang tidurnya nyenyak menyediakan makanan, menyediakan minuman. Karena apa dia bisa tidur nyenyak? Kenapa nyenyak? Karena ada yang jaga. Ya, jadi bisa tidur nyenyak, dijamin aman. Karena ada yang berjaga dan berkeliling mengawasi gang. Kalau di Kaligawe saya mengawasi gang itu, jadi satu RT itu satu gang. Jadi tinggal ngawasi gitu. Kalau ada orang masuk baru kita datangi ya siapa dan sebagainya. Nah, ini juga sesuai lah saudara-saudara sebenarnya dengan pengertian Alkitab ya. Di dalam Ibrani 13 ayat 17 itu dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab dengan jalan demikian, ya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, jadi memang orang-orang yang berjaga-jaga, ya, ini masih ada suara bus dari mana nih sih? Tolong, masih ada gema bus. Ini sudah berkurang ya, busnya sudah. Hanya mungkin dari mic yang lain yang belum mati. Tambah sedikit Pak volumenya. Ya, jadi pengertian itu sebenarnya ada di dalam Alkitab ya. Kalau saudara mengikuti acara Ider Jagat di daerah Banyuwangi, Ider Jagat itu apa saudara-saudara? Keliling dunia. Keliling dunia itu maksudnya kalau di Tulungagung mungkin tradisi bersih desa, tapi di Banyuwangi agak berbeda. Di Banyuwangi itu ketika bersih desa ada sekelompok orang yang ya anggap aja berdoa tanda kutip ya. Karena berdoanya kepada siapa enggak tahu gitu. Pokoknya berdoa keliling desa. Kalau di orang Kristen itu doa Yeriko. Keliling desa ya. Keliling desa, lalu saudara-saudaraku, warga desa itu karena itu bersih desa, melindungi desa, warga desa yang dikelilingi itu biasanya pinggir jalan, rumah-rumah pinggir jalan menyediakan makanan-makanan. Jadi yang berdoa itu ambil makanan, minuman, minum, keliling terus pengen makan lagi, terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Nah, itu acara bersih desa. Nah, seperti orang ronda dan orang yang melakukan bersih desa tadi, saudara-saudara, itu sama saja.
Ya, mungkin bagi kita, mungkin orang-orang modern ini beban. Beban itu, beban saya. Aduh, kalau saya gitu teh semoh lah. Aku golek beli rumah mungkin yang rumah yang tidak ada seperti itunya lagi. Bagi orang beban, tetapi saudara-saudara bagi sebagian orang sekali lagi itu adalah menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita. Salib sama seperti ronda. Orang yang keliling itu ya. Kalau orang dunia keliling tadi, nah itu sama saudara. Salib itu bagi sebagian orang beban dan berusaha dihindari. Ya, aku mau cari rumah yang ada tradisi-tradisi kayak gitu. Mungkin itu menjadi pertimbangan kita. Tapi ada orang yang, lingkungan kayak ini kok enggak rukun toh. Nah, ada yang seperti itu juga makanya. Nah, bagi salib demikian juga, bagi sebagian orang ada yang berusaha menghindari karena itu dijadikan beban, ya. Tetapi ada beberapa orang yang mengalaminya dengan sukacita. Kalau saudara melihat Muhammad Kece, terus sebelumnya siapa itu ya, yang sekarang ditangkap, dihantemi di penjara, mungkin kita yang lihat, sadis. Tapi yang ngalami itu sukacita loh saudara. Ya Bu Nini ini dari agama seberang ya. Saya tanya kalau kamu menilai dihantemi gitu, nek kamu sukacita enggak? Sukacita. Kalau kamu mau dibelah gitu, mengingkari Yesus enggak. Bagi orang-orang yang dari agama lain saudara, menderita karena Yesus itu sukacita. Tapi bagi orang Kristen, hujan sedikit rintik-rintik itu sudah harus dihindari. Karena itu bisa menyebabkan penderitaan, menyebabkan sakit. Harus dihindari. Ya. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar mengenal Yesus, mengasihi Yesus betul-betul dengan segenap hatinya, itu sukacita. Dihantemi bonyok itu bagi dia tidak malah menyesal. Sukacita. Kalau saudara saya tanya, saudara bisa mewawancarai Muhammad Kece apa Kace ya? Kece ya. Ya itu saudara pasti dia akan berkata, sukacita. Justru saya mengalami seperti Yesus mungkin walaupun skala ringan ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Robert Schuller, ya pendeta yang aktif di program TV di Amerika Serikat berkata, sikap mementingkan diri sendiri mengubah kehidupan menjadi beban. Ini pernah saya kutip ya. Jadi orang sikap yang mementingkan diri itu kalau dibawa ke gereja, dibawa ke Kristenan, mementingkan diri tidak hanya di manapun saudara. Kalau kita masuk ke pelayanan, masuk ke gereja, kita masih membawa sifat mementingkan diri sendiri itu, maka itu pelayanan itu akan menjadi beban. Ya. Akan menjadi beban. Kata Robert Schuller, sikap mementingkan diri mengubah kehidupan menjadi beban. Sementara sikap tidak mementingkan diri sendiri mengubah beban menjadi kehidupan. Justru disitulah letak masalahnya saudara. Mementingkan diri sendiri itu sebetulnya akan menjadi beban. Max Shaw, penulis buku 10 pemikiran besar dalam sejarah gereja, dia mengatakan mengkritisi orang-orang Kristen. Nah sekarang sudah benar-benar Max Shaw tulisannya mengkritisi orang Kristen. Menukarkan sukacita ilahi dengan kenikmatan duniawi merupakan suatu kecenderungan modern. Artinya menurut pengamatan Max Shaw ini saudara, orang Kristen modern ini, karena buku itu di 10 pemikiran besar dalam sejarah gereja itu benar-benar tulisan orang Kristen. Dia sudah mulai mengamati, sekarang itu orang-orang Kristen sudah seperti itu, saudaraku, mementingkan dirinya sendiri. Dengan apa? Menikmati kenikmatan duniawi. Itu sudah menjadi kecenderungan orang-orang Kristen modern. Salib jelas jauh dari sikap mementingkan diri sendiri. Yesus yang disalib, kalau saudara melihat Yesus yang tersalib, ini Yesus tidak hanya memberikan waktu loh saudara. Oh kita paling jam doa itu memberi waktu. Saya yang melayani memberikan waktu. Sejak siang saya mulai persiapan khotbah. Terus itu saya memberikan waktu saya. Ya.
Saudara yang melayani saat ini musisi, WL, singer, memberikan waktunya. Saudara yang berdoa, memberikan waktu. Saudara memberikan uang. Yesus, saudara, memberikan nyawanya. Nah, makanya itu menjadi simbol kekristenan, salib. Berarti, saudara-saudaraku, walaupun kecenderungan masyarakat modern itu mementingkan diri sendiri, menikmati keduniawian, ya, menikmati duniawi siapa sih tidak seneng sih. Kalau sudah menikmati kan kita biasanya asik. Kalau sudah orang menikmati jarang berbagi ya, biasanya railing. Makanya seringkali kalau saudara mau makan, teman saudara makan, nek kowe arep makan eling aku ya. Karena apa? Wong nek wis seneng-seneng ndak eling. Ndak eling karo kancane. Makanya pesannya seperti itu. Nah, mesti akan asik menikmati dirinya sendiri. Dan sikap semacam itu jauh dari salib, saudara. Salib itu jelas di situ saudara melihat Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau Yesus mementingkan dirinya sendiri apa? Dia tetap berada di surga. Titik. Ya. Berada di surga. Gereja Duta Ilahi ini terbuka, dapat dibuka, dapat berkembang. Karena ada seorang dokter dari Amerika Serikat. Ya. Dr. Harper meninggalkan negaranya. Padahal menurut saya dokter itu di Amerika dimanapun yang golek duit gampang, penak gitu ya. Tapi dia meninggalkan negaranya, melayani di rumah sakit baptis, saudara. Dia tidak golek duit, golek jiwa. Waktu longgar sore dia ngunjungi orang-orang yang diinjili pagi tadi, jadi pasien aja sore dikunjungi. Tidak mikir duit, saudara, walaupun profesinya itu profesi basah yang menghasilkan duit. Tetapi dia meneladani spirit salib ini benar-benar dijiwai. Dia tidak mementingkan dirinya. Dia berjuang untuk orang lain. Saya mendengar dari kesaksian Bu Marji, dari orang-orang lama itu biasanya pelayanan siapa? Dr. Harper. Yang paling banyak menyentuh Dr. Harper. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudara, tema malam ini adalah sukacita karena memikul salib. Dan makna salib bukan hanya tidak mementingkan diri sendiri. Apa makna salib? Dan mengapa salib itu dapat menimbulkan sukacita? Kita akan melihat lebih dahulu saudara tulisan Max Shaw. Max Shaw menulis yang dalam buku 10 pemikiran besar dalam sejarah gereja. Dia menyoroti tulisan Calvin. Apakah pujian Calvin terhadap penderitaan berlebihan? Maksudnya Calvin mengutip pikiran Martin Luther tentang teologi salib. Salib penderitaan. Nah terus, apakah penderitaan menjadi suatu tanda bagi kekristenan? Calvin tidak menyetujui pendapat ini. Calvin menolak pemikiran semacam ini dan menyebutnya sebagai fatalisme. Sebagai gantinya, ia menawarkan suatu pemahaman Injil sehubungan dengan alasan yang mengharuskan kita tekun dalam menanggung penderitaan. Sekarang, hanya satu hal yang dapat menyenangkan kita yang perlu kita pahami demi keselamatan dan kebaikan kita, yakni bahwa Bapa kita yang penuh kasih juga telah menghibur kita ketika ia menyatakan bahwa melalui jalan penderitaan salib itulah, melalui jalan penderitaan salib itulah ia, Allah, yang menyediakan keselamatan bagi kita. Inilah alasan mengapa adalah sukacita di balik setiap salib yang kita pikul. Ya. Apakah maksudnya Calvin memuja penderitaan? Tidak. Tetapi soal memikul salib itu iya gitu loh. Kalau bahasanya Yesus, pikulah kuk yang kupasang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Karena aku memberikan kelegaan padamu, pikulah kuk. Nah, itu ya. Jadi kalau memikul kuk yang dari Tuhan itu dalam bahasa lain pikulah salib. Salib itu harus dipikul. Di salib itu berarti apa, saudara? Ada penyangkalan diri. Di salib itu ada apa? Pengorbanan diri. Di salib itu ada apanya, saudara-saudaraku yang dikasih kita? Ada kerelaan menderita demi orang lain. Kita akan melihat mengapa salib dapat menimbulkan sukacita.
Salib dalam Matius 5 ayat 4 yang kita baca tadi ya, berbahagialah orang yang berduka cita. Memang tidak ada kata salib di situ. Tapi duka cita di situ nanti, saudaraku, jelas itu duka cita bukan karena kita tertangkap polisi, ya, di penjara karena tertangkap polisi mencuri, korupsi dan sebagainya, bukan. Itu menderitanya itu mesti konteksnya adalah karena hal-hal rohani, karena Tuhan. Ya, nanti kita lihat. Mengapa ya duka cita itu, saudara-saudara, karena hal-hal rohani, ya mengapa itu dapat menimbulkan sukacita? Yang pertama, saudara-saudaraku, berduka cita, kita akan melihat berduka cita, yang menyebabkan sukacita adalah berduka cita karena menyadari dosa yang mendalam. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita yang pertama, kalau saudara lihat di dalam buku tafsiran, saudara, di situ dikatakan ya bahwa yang dimaksud berduka cita di situ adalah orang-orang ya yang sadar, sedih, ada perasaan sedih yang mendalam atas dosanya. Itu tafsiran Wycliffe. Ya. Loh Pak, tapi itu kan bukan bicara tentang sukacita toh. Kemarin kita sudah saya singgung ya. Kata bahagia itu kalau berasal dari Tuhan, damai sejahtera kalau dari Tuhan itu pun menghasilkan, bisa dihubungkan dengan sukacita karena sukacita sejati asalnya dari Tuhan. Beda kalau saya berbahagia karena saya beli rumah baru. Oh, itu bukan bahagia yang dimaksud, yang tidak menghasilkan sukacita itu, bukan. Ya. Kayak saya baru menikah, selamat berbahagia ya Pak Tri. Nah, ini bukan bahagia yang dimaksud sukacita itu, bukan. Karena yang dimaksud sukacita atau berbahagia itu mesti yang asalnya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Bukan karena membeli rumah, karena membeli mobil, memberi apa baru naik jabatan, bukan itu. Menikah bukan itu. Ini adalah berbahagia karena apa? Ya, yang pertama, saudara, ini karena berhubungan dengan Tuhan. Di situ dalam tafsiran Wycliffe, saudara, saya kutipkan tafsiran di dalam ayat 4 ini. Jadi yang dimaksud berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita itu adalah perasaan sedih yang mendalam atas dosa. Merupakan ciri khas orang yang berbahagia. Tetapi suatu pertobatan murni akan menghasilkan kesejahteraan bagi orang percaya. Karena Kristus telah menanggung dosa setiap orang, kesejahteraan dari pengampunan yang sudah penuh, yang penuh sudah tersedia. Nah ini saudara, jadi pertama-tama berduka cita karena menyadari dosa yang mendalam. Orang jatuh dosa itu biasa, saudara. Orang yang namanya dilahirkan oleh wanita punya dosa keturunan. Ya. Ketika jatuh dalam dosa itu biasa. Yang luar biasa kalau apa? Kalau orang itu menyadari dosanya. Menyadari dengan sangat mendalam. Bahasanya Wycliffe. Atau istilahnya dia sadar dan menjadi jijik dengan dosanya. Ih, aku kok melakukan kayak gitu ya. Itu dosa dan jijik melakukannya. Mungkin saudara ingat, pernah saya kesaksian ini karena ini terjadi, saudara. Saya pernah, saudara, entah beli entah apa, ada tempe ditumis kering itu loh yang manis, ya, manis. Saya senang banget itu, saudara. Kalau enggado tempe kering ini ya, kering yang digoreng sama gula Jawa, bawang, cabai merah itu ya. Saya nguntuti satu-satu itu senang. Tiba-tiba saya menjumpai hitam-hitam, duh. Apa iki? Tak bau, saudara. Tak pelenyetineh tak bau lagi. Terasi duduk terasi ya. Karena saya hobi masak. Ini bukan terasi tak bau nih. Bukan. Tak bau nih, bukan terasi ini. Apa iki? Ireng-ireng. Mulai saya ingat saudara-saudara bahwa tikus itu bisa berkeliaran di dapur. Ya, bisa berada di atas makanan. Kalau makanan itu ditaruh meja, besoknya atau paginya baru diwadahi wadah-wadah plastik itu, bisa jadi si tikus itu buang kotoran di situ. Nah yang tak remet-remet itu bukan terasi. Tetapi apa?
kemungkinan besar itu taine tikus tak gua gila saya wiso saudara. Nah yang dimaksud jijik terhadap dosa itu, kok kotoran, ini menjijikkan banget. Itu yang dimaksud oleh Wycliffe saudara ketika orang menyadari dosanya yang mendalam. Karena orang yang menyadari dosanya demikian itu tadi dikatakan saudara-saudara tersedia pengampunan ya, yang penuh. Dan pengampunan yang penuh itu menghasilkan apa? Kesejahteraan. Dampaknya itu orang yang benar-benar menyadari dosanya, jijik akan dosanya, terus minta ampun kepada Tuhan. Aku kok seperti itu tuh, menjijikkan sekali. Ya. Nah itu tersedia pengampunan. Martin Luther, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernah berkata saudara, tanpa Kristus kematian dan dosa menguasai kita. Dan iblis adalah Allah kecil dan penguasa dunia yang tidak bertobat. Jadi saudara-saudara, orang yang tidak bertobat, tidak menyadari dosanya itu sebetulnya apa tandanya memang dia ilahnya itu iblis. Allahnya Allah kecil, iblis Allahnya. Sehingga dia tidak menyadari dosanya. Karena kalau orang-orang pilihan itu diterangi oleh Roh Kudus, ya, kalau roh itu datang, dia akan menyatakan dosa dunia. Salah satu tugas Roh Kudus itu ketika datang, saudara, kita akan disadarkan kalau kita berdosa. Akan disadarkan. Ya, mengapa tuh saudara kalau lampu mati tengah malam, saudara sedang tidur, bangun tiba-tiba gelap gulita, listrik padam, tidak ada penerangan sama sekali, apalagi kalau pastori rumah saudara kayak pastori gereja, tidak ada jendela, gelap. Kalau saudara di kamar tidur yang depan, tengah itu tidak ada jendela. Sudah kalau saya pernah padam sekali, saya betul-betul ini saya menghadap kemana, pintunya di mana udah tidak ngerti, bangun sudah gelap gulita. Saya melompat ke arah saya, salah nabrak tembok sudah jedok, salah. Mencoba turun ke sana nabrak meja geludak, ini ini ada meja, sana tembok, berarti yang mana yang jalannya yang mana, harus mikir dulu. Kenapa kok saya tidak bisa melihat? Rumusnya saudara mungkin yang pernah belajar tentang fisika, ilmu pengetahuan alam ya. Benda itu bisa terlihat ketika ada cahaya. Cahaya itu membuat benda dapat terlihat. Ya kalau kita tidak ada cahaya di satu ruangan yang gelap gulita, pasti kita tidak akan melihat. Dosa itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dapat disadari oleh orang yang mendapat terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Makanya saudara, orang-orang di luar Tuhan tidak akan pernah bisa menyadari dosanya. Menurut mereka, saya cukup baik. Ya, saya ini sudah menaati agama saya sudah berkorban, saya sudah beramal. Yang dipikir itu tok. Tidak bisa melihat dosa itu, saudara. Karena apa? Tidak ada terang. Ya, tidak ada terang. Nah, bagi orang-orang Kristen, saudara-saudara, orang pilihan itu pasti dia akan menerima terang seperti di dalam Yohanes 16 ayat 8 yang saya kutip tadi. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pasti akan diingatkan, saudara-saudara. Kamu ini tidak bertobat, terus-menerus begitu, kamu akan menghadapi penghakiman Tuhan. Itu pasti akan diingatkan seperti itu. Siapa itu? Roh Kudus. Yang mengingatkan Roh Kudus, saudara. Ya. Yang mengingatkan Roh Kudus. Lalu yang kedua, inilah yang menyebabkan kita bisa bersuka cita. Ya, ketika nanti saudara menyadari dosa, saudara mendalam, ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Siapa itu? Siapa yang berbahagia? Siapa yang bersuka cita? Adalah orang yang diterangi Tuhan sehingga menyadari dosanya yang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Dosa apa saja saudara itu menjijikkan. Karena kita tidak sesuai dengan standar Tuhan. Makanya bahasanya Paulus, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, menjadi orang Kristen yang tidak semestinya seperti orang Kristen itu juga mendukakan, saudara.
Roh Kudus itu kalau bisa digambarkan, kalau berduka cita, dia berbesmili melihat kita. Kok wong Kristen kok yang ini toh? Ini pelayanan kok kayak begini. Ya. Mungkin kita, aku sudah melayani, pelayanan kok kayak gini. Bisa Roh Kudus gitu loh, saudara. Aku sering gereja, gereja kok sikapnya kayak gini toh. Bisa seperti itu, saudara. Nah, tetapi kalau di kita ini orang-orang Kristen benar-benar, kita akan disadarkan di mana letak kesalahan kita. Tidak dibiarkan kita itu dalam kegelapan. Nah, ketika kita nanti menyadari dosa kita memperbaiki, ya, maka di situ saudara akan mengalami sukacita. Saudara mengerti bahwa Tuhan mengasihi saudara sehingga saya dan saudara dicelikkan mata rohani kita sehingga kita mengerti dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan kita dapat memperbaikinya sehingga hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, berbahagialah orang yang berduka cita. Seperti apakah orang yang bersuka cita karena memikul salib? Salib tadi sekali lagi ya, itu menyangkut penderitaan karena hal-hal rohani. Berduka cita karena hal-hal yang mulia. Hal-hal yang mulia itu akan menimbulkan sukacita. Maksud saya seperti itu. Jadi dalam ayat 4 kembali ya, berbahagialah orang yang berduka cita. Masih tetap sama kata berduka cita. Berduka citanya yang pertama menyadari dosa, lalu yang kedua karena apa, saudara? Karena hal-hal yang mulia. Apa ini maksudnya hal-hal yang mulia? Tafsiran Matthew Henry, saudara-saudara, dia menulis demikian di dalam tafsirannya. Namun ada sebuah duka cita yang benar-benar mulia, yang memenuhi syarat untuk mendapat berkat, yang menunjukkan suatu kesungguhan, yang menunjukkan pikiran yang mematikan kesenangan diri, tadi sudah saya singgung ya, yang merupakan duka cita yang sesungguhnya, yakni, saya lewati di situ, ini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita karena berdosa, tadi sudah saya singgung ya di atas, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Para penduka seperti inilah yang menjadi milik Allah, yang menjalani hidup, ini ya, yang penuh pertobatan, yang meratapi natur mereka yang rusak, dan semua pelanggaran mereka yang banyak, yang menyadari bahwa Allah telah menjauh dari mereka. Mereka juga demi kehormatan Allah berkabung atas dosa-dosa orang lain, dan berkeluh kesah karena perbuatan-perbuatan keji. Ya ini kalau saya simpulkan, saudaraku, yang dikasih itu bukan hanya diri sendiri tadi, dosa diri sendiri, berkabung karena orang lain. Ini sudah mulai meluas ke orang lain. Ya, orang-orang yang berduka cita karena hal-hal yang mulia ini disebut berbahagia. Kalau bahasa kita, tema kita yang disebut oleh firman Tuhan bersukacita. Kalau kita katakan dengan bahasa sederhana sehubungan dengan tema sukacita, kita akan bersukacita kalau kita rela mengalami duka cita karena hal-hal yang mulia. Nah, Pendeta Eka Dharma Putra, saudara, ketika membahas tentang pemuliaan Tuhan Yesus Kristus di atas bukit, ya, Yesus dimuliakan di atas bukit itu, ya. Kan Yesus mengajak dua muridnya menaik ke puncak bukit, lalu di puncak bukit itu Yesus dipermuliakan, pakaiannya sampai putih bercahaya. Dan saudara ingat siapa yang ditemui? Yesus berbicara dengan siapa? Bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Berbicara tentang apa, saudara? Para penafsir mengatakan dia berbicara tentang sebentar lagi dia akan menghadapi salib. Ya. Jadi ini adalah orang-orang dari perjanjian lama yang pernah menanti-nantikan Mesias yang akan menebus. Menantikan juru selamat yang akan menebus dosa manusia. Dan Yesus sedang berbicara, inilah penggenapannya. Lalu Pendeta Eka Dharma Putra berkata demikian, pada saat Yesus berbicara tentang penyaliban, dia dimuliakan luar biasa, sampai bercahaya. Hanya orang yang apa, saudara? Mulai siap menghadapi salib. Salib berarti apa? Ini bukan masalah diri sendiri, sudah mulai meluas ke orang lain. Tadi yang pertama dosa itu dosa kita sendiri yang mendalam. Tetapi mulai yang kedua ini sudah kita mulai menderita, tapi bukan untuk diri kita sendiri saja. Ya,
bukan untuk diri kita sendiri. Nah itu sudah mulai, makanya ketika Yesus berbicara tentang salib, kata pendeta ya Eka Dharma Putra, kemuliaan Yesus tampak paling jelas, bercahaya, berkilau-kilau ketika dia bicara tentang salib. Ya, bukan ketika dia makan roti, dia sedang tidur nyenyak, enggak. Tapi ketika dia mulai berbicara tentang salib, kemuliaan Tuhan itu turun atas dia. Oleh karena itu John Calvin saudara-saudara mendorong orang Kristen berdoa bukan untuk kesenangannya, kenyamanan. Kalau kita malam hari ini berdoa bersama-sama dalam jam doa, marilah kita juga belajar. Ya, kata John Calvin demikian saudara, doa kita tidak boleh berpusat pada kepentingan pribadi. Doa harus timbul tidak hanya karena kita merasa kebutuhan kita sebagai beban yang harus kita serahkan kepada Tuhan, melainkan juga karena kita sangat terikat dalam kasih kepada saudara-saudara seiman kita, bahwa kita benar-benar merasakan kebutuhan mereka seperti kebutuhan kita sendiri. Bersyafaat bagi orang-orang adalah cara yang paling kuat dan praktis mengungkapkan kasih kita kepada mereka. Jadi doa Kristen itu sudah John Calvin berkata, belajarlah merasakan istilahnya empati, berempati. Berempati itu kalau saudara melihat orang lain menghadapi masalah, saudara berdoa, didoakan. Kecenderungan kita kan sedang membicarakan ya. Ada teman kita bermasalah, kita bicarakan. Padahal tugas orang Kristen ketika orang Kristen bermasalah, didoakan. Ketika ada orang teman kita jatuh dosa, bukan digunjingkan. Tapi apa? Didoakan. Itu saudara yang disebut pikul salib. Ketika saudara mulai mau menderita, menyisihkan waktu saudara, melayani orang-orang yang seperti ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai berdoa bukan untuk Tuhan, tolonglah Tuhan kami akan beli rumah besok, atau saya beli mobil, atau Tuhan akan belanja ini. Kalau saudara seperti itu, saudara jauh dari sukacita. Mulailah belajar ketika tahu teman saudara jatuh pun saudara, orang Kristen dilarang mempergunjingkan. Pertama yang harus dilakukan apa? Mendoakan dia supaya balik lagi. Ya, didoakan dulu, saudara. Kalau tahu teman kita bermasalah, didoakan. Ya, memang kita senang sekali ya kadang-kadang menjadi hakim ya, segera menghakimi. Salah dewe loro karena dewe memang yang ini. Daripada saudara komentar gitu, ya, akhirnya saudara jengkel, mbok sudah didoakan saja, doakan dulu. Doakan dulu. Sebelum saudara bicara tentang kesalahan teman atau dek loro gini, senengane dek mangan gini. Daripada gitu berdoa dulu. Itu bisa jadi saudara menghakimi. Belum tentu dia sakitnya itu karena dia makan ini makan itu. Belum tentu. Memang biasanya gitu. Tetapi hari itu dia sakit belum tentu begitu. Nah lebih baik, bagus apa sudah kita bicara kepada Tuhan, mendoakan. Itu yang disebut berempati. Max Shaw, yang penulis buku 10 pemikiran besar tadi, melanjutkan saudaraku, ya. Kalau tadi tulisan John Calvin, tulisan Max Shaw. Max Shaw menulis demikian, orang Kristen tidak kebal terhadap semangat sekuler. Sekuler ini maksudnya duniawi ya. Sekalipun sekularisme seringkali memakai topeng skeptisisme atau ateisme, namun tidak menutup kemungkinan untuk juga menggunakan topeng religiositas atau agamawi. Ya. Allah dicari bukan sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri, diri Allah, namun sebagai jalan untuk mencapai tujuan sekuler, tujuan dunia, tujuan Faustian. Apa itu Faustian? Di situ diuraikan, yaitu kekayaan, kenikmatan dunia, dan ketenaran. Injil yang menawarkan kesehatan demi kesehatan yang mungkin segera terlintas dalam benak kita, namun suatu kesepakatan yang lebih licik dengan iblis dapat dibuat di atas bangku gereja. Banyak orang-orang gereja itu orang-orang dunia maksudnya.
Karena berdoanya apa? Tuhan berkati ini Tuhan, profesi saya. Kok sing didoakan itu toh? Itu berarti menggunakan Tuhan hanya untuk tujuan-tujuan saudara sendiri. Faustian yang disebut maksio tadi, saudara. Kita menggunakan Tuhan itu untuk kejayaan kita sendiri. Ya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Itu dikatakan kita ini lebih licik daripada iblis. Kita dapat mencari Allah dengan tujuan untuk mempertahankan pernikahan kita, menjadikan anak-anak kita berhasil atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ini adalah sikap yang egois, egosentris. Menggunakan Tuhan untuk tujuan-tujuan diri kita yang semakin kita dimuliakan, semakin kita dihormati. Bukan Tuhan yang dihormati, bukan Tuhan yang dimuliakan. Itu sudah tujuan-tujuan ambisi-ambisi kita pribadi. Apakah orang Kristen tidak boleh punya keinginan? Boleh. Tetapi hubungkanlah itu dengan Tuhan. Saudara beli rumah untuk apa rumah itu nanti kalau saudara miliki? Saudara beli mobil, boleh doa. Tapi setelah punya mobil, saudara mau gunakan untuk apa? Saya pengen kaya, boleh. Tapi kekayaan itu akan saudara gunakan untuk apa? Ada enggak kaitannya dengan kemuliaan Tuhan? Atau hanya untuk kejayaan diri saudara sendiri, diri kita sendiri? Itu maksudnya, saudara. Nah ini kita ini banyak kata maksio, saudara. Di bangku gereja ini orang bukan orang rohani, orang-orang duniawi. Doanya sama dengan orang ke Gunung Kawi. Berilah kami banyak kekayaan. Podo, bedanya doa yang sana dinaikkan di Gunung Kawi, ini dinaikkan di bangku gereja. Menurut maksio seperti itu. Nah kalau seperti itu saudara-saudaraku tidak menghasilkan sukacita. Karena kita semakin hina. Ini ada ibu saya, makanya saya mengambil ilustrasi hari ibu. Hari ibu. Hari bapak ya ada loh, tapi hari bapak ini tidak heboh seperti hari ibu. Kenapa kok hari ibu itu lebih heboh? Anak-anak lebih bikin puisi mesti tentang hari ibu. Tentang bapak atau tidak ya? Karena ibu itu, ibu saya ini yang saya ingat. Karena keluarga tentara, gajinya kecil, bapak saya itu Pak Palal, ibu saya itu seringkali raiso, bukan penjahit tapi menjahitkan baju saya. Ya Bu ya? Jahit tengah malam, berusaha jahit didondomi sendiri, supaya apa? Anakku kelamben. Saya bangun jam 1, dia masih melek, masih dondomi, saudara. Itu ibu. Terus saya bangun pagi, ibu saya sudah bangun lagi. Loh, lah terus tidurnya jam piro? Ya, sudah gitu masak, bilasin, jemur, setrika, nyapu, ngepel. Ibu, itu saudara. Sudah gitu nanti sudah jadi mbah-mbah, saya mikir ke anak loro lu bingung ibuke, padahal wis ndek bojo. Piye loromu piye? Itu ibu. Padahal wis urusane bojone kudune. Isih prihatin kok ndek putu. Padha neh putune loro bingung. Piye anakmu? Itu ibu. Kenapa kok ibu itu begitu diagung-agungkan? Itu kayak salib, kuncinya apa? Karena dia tidak pernah berpikir dirinya sendiri. Semakin saudara berpikir diri saudara sendiri, orang tidak peduli pada saudara. Tuhan pun akan memalingkan muka pada saudara. Ya karena firman Tuhan dengan jelas Matius pasal 25. Ya. Kalau ada saudaramu yang penyalah engkau karena ketika aku lapar engkau tidak memberi makan aku. Ketika aku telanjang engkau tidak memberi pakaian untuk aku. Ketika aku di penjara kamu tidak menjenguk aku. Enyahlah kamu sekalian. Ini yang dibicarakan itu bukan diri kita, saudara. Apa yang dapat kita kumpulkan, apa yang kita lakukan untuk diri kita. Kesenangan-kesenangan apa yang dapat kita nikmati, tidak ada itu, saudara. Itu Tuhan malah muak. Makanya itu tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kemuliaan. Orang itu dimuliakan kalau dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Salib. Jelas sih salib. Yesus mati untuk saudara.
Kalau Yesus untuk dirinya sendiri tidak usah datang, tidak usah mati disalib, sudah di surga nongkrong, dah soal manusia berdosa buang ke neraka selesai. Tuhan tidak akan disalahkan, namanya manusia berdosa buangnya aja ke neraka selesai. Tapi tidak, Yesus rela sudah menderita. Makanya simbol kekristenan, simbol gereja kita termasuk ada salibnya, salib. Belajarlah kita hidup mulai bukan untuk diri sendiri. Seperti seorang ibu, sukacita melimpah justru ketika kita tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kita mementingkan hal-hal rohani apa? Bersangkutan dengan Tuhan, bersangkutan dengan sesama kita yang membutuhkan, di situ saudara akan menemukan sukacita. Ya, saya akan menutup dengan tulisan Sproul. Sproul menulis tentang akhir perjalanan orang-orang Kristen yang rohani sebagai berikut. Ada kemuliaan yang lebih besar, permanen dan jauh lebih memuaskan yang menantikan setiap orang percaya pada akhir perjalanan rohani mereka. Ini yang disebutkan oleh Alkitab sebagai pemuliaan. Pemuliaan merupakan istilah yang dipakai oleh Paulus dalam rantai emas penebusan. Orang-orang yang ditebus itu, saudara, adalah orang-orang yang mengikut Yesus, yang memikul salib. Di balik salib itu, John Calvin tadi sudah berkata, ada kemuliaan. Ya, siapapun saudara, entah seorang ibu, seorang pemuda, seorang remaja, seorang bapak yang dia tekun memikul salib, dia akan memasuki kemuliaan. Dia akan bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang berduka cita. Amin.